Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kali ini kita akan membahas atau membicarakan tentang wawancara dalam pengembangan instrumen. Jadi wawancara ini adalah salah satu cara dalam pengumpulan data. Data yang diperlukan, kemudian dilakukan tahapan wawancara, ya tentu saja menggunakan ada dua, yaitu menggunakan kuesioner dan menggunakan pedoman wawancara. Dalam wawancara ini adalah merupakan teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung oleh pewawancara atau orang yang melakukan wawancara kepada responden atau informan. Kemudian responden tersebut memberikan jawaban atau respon terhadap pertanyaan yang diajukan. Atas jawaban atau respon tadi, bisa saja kalau kita menggunakan kuesioner, maka dijawab pada saat itu menggunakan kuesioner, ya, dijawab diisi oleh responden. Tetapi apabila kita menggunakan pedoman wawancara, maka respon yang diberikan berupa jawaban-jawaban dari pertanyaan tadi kemudian dapat dicatat atau direkam oleh si peneliti itu sendiri. Dalam melakukan wawancara tentu ada dasar atau pertimbangan, ya, dalam menggunakan wawancara. Yang pertama adalah subjek adalah orang yang paling tahu tentang dirinya, sehingga dia harus kita wawancarai. Karena dia tahu tentang dirinya, kemudian dia dapat menjelaskan. Karena semua yang yang didapatkan oleh si peneliti ini adalah dalam rangka untuk mencari berbagai informasi yang mungkin tidak didapatkan di pihak lain, tetapi dapat didapatkan dari sumber informasi tadi sebagai subjek penelitian. Pernyataan subjek yang kedua, yaitu pernyataan subjek kepada peneliti adalah benar dan dapat dipercaya. Karena pada saat itu si subjek itu lebih merasakan apa yang dirasakan, kemungkinan itu tidak dirasakan oleh orang lain. Misalnya seorang yang menderita tentang cancer misalnya, maka dia akan menceritakan penderitaannya, pengalamannya berkaitan dengan penyakit kanker. Atau orang yang terpapar COVID-19 kemudian sembuh, maka orang itu akan menjelaskan proses terjadinya, kontaknya, persoalan yang dialami ketika mengalami terpapar COVID-19 ini, misalnya seperti penciuman, meskipun secara fisik dia baik-baik saja, kemudian supaya tidak menularkan orang lain, maka dia melakukan isolasi, ya, dirinya sendiri, ya, supaya tidak menular. Kemudian interpretasi subjek tentang pertanyaan yang diajukan kepadanya adalah sama dengan yang dimaksud dengan peneliti. Ketika peneliti itu mencari informasi kepada seseorang, maka harapannya adalah setiap pertanyaan yang diajukan oleh peneliti ini kemudian diberikan makna yang sama atau ditafsirkan sama oleh subjek tadi. Jadi sehingga antara pertanyaan yang diajukan dengan penjelasan yang disampaikan diharapkan sama dengan yang diharapkan. Ya. Artinya jawaban dari atas pertanyaan tersebut dapat memberikan penjelasan kepada peneliti. Dalam menjalankan wawancara ini, tentu ada beberapa fungsi dari wawancara. Ya, meskipun kita sudah melihat bahwa sebenarnya wawancara itu dilakukan dalam rangka untuk mendapatkan informasi dari subjek penelitian. Bahwa fungsi wawancara ini adalah sebagai metode dalam pengumpulan data primer.
ya. Nah, data dari orang yang pertama sekali, ya. Nah, kemudian yang kedua, fungsi wawancara juga sebagai metode pelengkap apabila dalam penelitian kuantitatif. Jadi dia bisa melengkapi, bisa memperkaya, bisa menambah pendalaman terhadap penelitian kuantitatif yang dilakukan yang sebelumnya tidak diketahui, ya, misteri penyebabnya. Kemudian yang ketiga adalah sebagai kriterium atau kriteria. Nah, jadi menggolongkan, mengelompokkan berdasarkan jawaban-jawaban yang sama, ya. Sehingga dengan mudah pengelompokan dilihat dari identifikasi jawaban yang diberikan. Dalam teknik wawancara ini tentu memiliki kelebihan, ya. Nah, kelebihan yang dimiliki dari teknik wawancara ini yang pertama adalah wawancara dapat digunakan pada responden yang tidak bisa membaca menulis. Jadi ketika kita menghubungi responden yang tidak bisa baca tulis itu dapat dilakukan karena yang digunakan adalah bahasa lisan, ya. Jadi bukan bahasa tulisan. Sehingga ketika ditanyakan pada saat itu si responden atau informan ini dapat menjawab pertanyaan seketika itu juga, ya, atas dasar pertanyaan yang diajukan. Jika ada pertanyaan yang belum dipahami, pewawancara dapat segera menjelaskan maksud hakikat dari pertanyaan tersebut, ya. Jadi kalau misalnya pertanyaan yang diajukan tidak dipahami oleh responden atau informan tersebut dan dia akan menjelaskan maksudnya apa. Jadi dengan demikian si peneliti atau si pewawancara akan menjelaskan maksud dari pertanyaan tersebut atau inti dari pertanyaan tersebut, ya. Nah, pada kesempatan yang bersamaan feedback yang diberikan seketika itu juga. Pewawancara dapat segera mengecek kebenaran jawaban responden ini dengan mengajukan pertanyaan pembanding, ya, kepada orang lain atau kita biasa sebut dengan trimulasi dengan melihat ekspresi wajah dari yang memberikan respon termasuk gerak-geriknya untuk melihat kejujuran, kesungguhan jawaban yang diberikan tadi. Nah, jadi pembanding ini tujuannya adalah melihat, mengcompare antara jawaban yang diberikan oleh seseorang, kemudian dan orang lain dengan pertanyaan yang sama tentunya. Ada beberapa teknik wawancara yang dilakukan, yaitu yang pertama adalah wawancara berstruktur. Jadi wawancara berstruktur ini merupakan teknik wawancara di mana pewawancara menggunakan atau mempersiapkan daftar pertanyaan atau daftar isian sebagai pedoman saat melakukan wawancara. Jadi sudah dipersiapkan sebelumnya. Nah, sebelum wawancara dimulai, jadi baik itu dalam bentuk catatan atau daftar pertanyaan yang akan diajukan ataupun daftar isian yang harus diisi oleh responden, ya, dalam hal ini untuk memberikan respon. Jadi itu bisa di pedoman wawancara atau questionnaire yang dimiliki itu dapat dipegang oleh si pewawancara, kemudian nanti yang mengisi adalah yang melakukan wawancara atas dasar wawancara yang dilakukan. Kemudian ada wawancara tidak terstruktur, ya. Yaitu di mana teknik wawancara ini adalah wawancara tidak menggunakan daftar pertanyaan atau daftar isian sebagai panduan atau penuntun atau pedoman dalam proses wawancara. Dan wawancara semacam ini bisa kita lihat di televisi, ya. Tetapi yang penting adalah seorang pewawancara ini memiliki kemampuan untuk menggali informasi yang diharapkan dan memahami tentang konteks tersebut. Dan hal ini tentu diperlukan keterampilan yang lebih bila dibandingkan dengan wawancara berstruktur. Jadi tidak semua orang dapat melakukan wawancara tidak berstruktur ini. Oleh sebab itu diperlukan pelatihan-pelatihan yang dapat meningkatkan kemampuan si pewawancara dalam menggali informasi tadi. Hal yang perlu diperhatikan dalam wawancara adalah ya,
yang berkaitan dengan kondisi yang dapat dilihat, yaitu penampilan fisik. Ya. Nah, penampilan fisik ini sangat penting supaya orang bisa yakin ya dengan seorang pewawancara, ya, termasuk misalnya pakaian, ya, tentu yang memberikan kesan menarik, apakah wawancara ini dapat dipercaya atau tidak. Ya. Jadi lihat cara penampilannya, dilihat cara berpakaiannya. Ini sangat menentukan penampilan fisik dari seorang pewawancara. Kemudian sikap dan tingkah laku dari seorang pewawancara. Misalnya sikapnya sopan, ya, menghargai, menghormati ketika wawancara akan dilakukan. Jadi tidak boleh seorang pewawancara itu memaksakan kehendaknya, ya. Tetapi didasarkan pada sikap dan tingkah laku yang sopan dalam melakukan wawancara. Misalnya ketika wawancara dilakukan ada yang tidak dipahami, boleh disampaikan kata maaf ya untuk menyampaikan pertanyaan sebelumnya kalau memang itu tidak difahami. Kemudian identitasnya. Jadi seorang pewawancara harus menjelaskan identitasnya. Ya. Nah, pewawancara harus memperkenalkan dirinya dan kalau perlu menunjukkan tanda pengenal atau surat tugas dari tempat ia bekerja. Ya. Jadi tujuannya adalah supaya adanya kejelasan identitas seorang pewawancara dan siapa yang melakukan wawancara sehingga orang tidak merasa curiga dengan keberadaan si wawancara ini. Kemudian kesiapan materi dalam arti pewawancara memahami dan menguasai apa yang ditanyakan dan siap memberikan jawaban apabila diperlukan. Jadi dia harus memahami betul materi itu, bukan berarti si wawancara ini yang melakukan mendikte dari si orang yang diwawancarai, tetapi pewawancara ini memahami aspek apa yang ditanyakan itu untuk menggali informasi ya terkait dengan informasi yang disampaikan oleh responden atau informan dalam hal ini. Jadi memudahkan dalam menggali informasi. Hal ini bisa dilakukan dalam in-depth interview, yaitu wawancara mendalam berkaitan dengan persoalan itu sehingga pada saat titik tertentu seorang yang diwawancarai ini tidak mampu menjelaskan persoalan dari apa yang harus diketahui dari seorang pewawancara. Nah, ini adalah penting ya. Hal yang perlu diperhatikan dalam wawancara ini sebaiknya dilakukan perjanjian dengan calon responden. Kapan mereka bersedia untuk diajak wawancara. Jadi diperlukan ketentuan waktu ya. Jadi supaya tidak mengganggu kegiatan dari orang yang diwawancarai ya, atau responden. Ya. Jadi lebih mudah waktunya yang leluasa akan memudahkan dilakukan wawancara secara lebih lanjut. Mulailah wawancara dengan terlebih dahulu menggunakan kalimat pembuka atau kalimat pengantar ya. Ya, misalnya perkenalkan diri, tujuan dari wawancara ini dilakukan, kemudian harapan dari wawancara ini dan proses wawancara menggunakan bahasa yang baik ya, dan yang benar ya. Ya, kontrol jalannya wawancara dan bila perlu responden dituntun ya seperlunya agar tidak mengalami banyak kesulitan dalam menjawab atau mengemukakan pendapatnya. Ini bukan berarti harus mengikuti kehendak dari pewawancara, tetapi harapannya adalah untuk mengatasi ketika seorang yang diwawancara ini sulit untuk memberikan jawaban atau pendapatnya berkaitan dengan pertanyaan yang diajukan. Padahal penting bagi pewawancara untuk menggali informasi yang disampaikan oleh si pewawancara tadi. Demikian pertemuan kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.